Semua kita pasti terbakar pagi ini. Amin. Terima kasih untuk jawabannya, dan pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan yang barusan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Silakan. Shalom, selamat pagi Bapak Pendeta. Ini terkait dengan penjelasan dan jawaban Bapak tadi. Ya. Apakah ini juga menyangkut kalau Kristus sebagai satu-satunya jalan, ini juga akan mempengaruhi pandangan kita terhadap agama lain atau bahkan dengan orang yang tidak beragama sekalipun? Ya, baik. Puji Tuhan. Pandangan yang sangat eksklusif ya. Kalau Kristus memang satu-satunya jalan, bagaimana pandangan kita terhadap agama lain? Sebenarnya kalau Kristus satu-satunya jalan itu sudah mutlak ya, itu eksklusif dan itu memang dasarnya terlalu banyak. Ya, Kristus satu-satunya jalan, terlalu banyak ya. Yohanes 14 ayat 6 itu yang paling populer ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, di dalam Matius 11 ayat 27 Yesus bilang, tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain anak dan sebaliknya. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dan masih ada data-data senada seperti Yohanes 6 ayat 37. Yesus berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 44. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, Allah itu Esa, maka Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dan ada data banyak lain, data lain yang luar biasa seperti Kisah 4 ayat 12 juga tidak ada penebus di bawah kolong langit ini selain Yesus. Nah, saudara-saudara, harusnya kalau memang Yesus satu-satunya penebus dan memang begitu adanya, kita justru jadi berkat, bukan hina agama orang. Karena kita punya Tuhan tuh Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang sudah mati di Golgota, ya kan? Menggenapi semua nubuatan tentang dia di perjanjian lama dan tidak ada satupun yang meleset. Tergenapi sempurna kan semua perjanjian lama. Nabi-nabi seperti Yesaya, Yeremia, Mika, seperti yang tercatat di Lukas 24 itu ayat 27 yang Tuhan bilang sama Klopas dan temannya bahwa seluruh kitab suci dan para nabi menubuatkan aku. Memang dialah sentral nubuatan gitu kan. Nah, dia ini saudara-saudara betul-betul menggenapi semua itu. Dan dia juga bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku. Oke. Nah, untuk menjadikan semua bangsa muridku juga disinggung di data lain selain amanat agung di Matius 28 ayat 19-20 itu. Kalau Anda lihat perlengkapan senjata rohani di Efesus pasal 6 mulai ayat 10 sampai ayat 17, di ayat 15-nya dia bicara tentang kerelaan memberitakan Injil. Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Itu salah satu senjata kita. Nah, bicara tentang memberitakan Injil, yang pertama, saudara dengar ini ya, bahwa kita harus bertobat sehingga hubungan kita dengan Tuhan beres ya. Bertobat yaitu bertobat apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada saat itu Efesus 1 ayat 13 bilang kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu tak terhindarkan ya. Nah, setelah itu kita syarat kedua, kita harus punya pengetahuan. Karena 2 Petrus 1 ayat 5 Petrus bilang, tambahkan kepada imanmu kebajikan, tambahkan kepada kebajikan pengetahuan. Amsal 19 ayat 2 mengatakan, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Ya toh. Jadi memang harus dilengkapi dengan pengetahuan. Makanya kenapa sekolah teologi harus belajar baik-baik. Saya tidak akan puas dengan ilmu saya. Saya akan terus belajar dari orang lain, pendeta lain, kawan lain, buku-buku ya, website rohani, situs rohani. Saya akan belajar mati-matian. AI, apa segala macam. Kenapa? Karena kita harus punya pengetahuan. Anda bayangkan melayani tanya jawab begini, pertanyaan spontan kayak Anda, kalau kita tidak belajar bagaimana? Ya kan? Tapi modal pertama itu percaya Yesus, bertobat, terima Yesus, ada Roh Kudus. Roh Kudus bantu kita akan semakin bagus, semakin pintar. Begitu ya. Walaupun nanti tidak sempurna, karena kalau sempurna sombong nanti ya. Lihat pendeta lain khotbah atau mata sangat sayup-sayup, tidak mau dengar. Ada orang begitu. Karena rasa diri pintar, S1, S2, S3, dengar orang lain khotbah tuh dia main handphone. Nah, ini manusia kurang ajar.
Biar lu pendeta pun lu pendeta kurang ajar. Jangan mentang-mentang karena lu sekolah tinggi lu tidak dengar orang. Kalau saya akan marah yang begini. Pasti. Aduh itu koton dua. Pasti beta akan marah yang begini. Sombong. Dan itu menentang hukum Tuhan. Tuhan bilang tinggi hati itu mendahului kehancuran. Siapa tinggi hati Tuhan rendahkan. Begitu. Ya. Nah setelah pengetahuan. Lalu kita ini harus punya hubungan emosional dengan orang lain. Harus pintar bangun hubungan baik. Dan itu datanya ada di Alkitab. Galatia pasal 6 ayat 10. Ya, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Memang terutama kawan-kawan seiman. Tetapi jangan lupa berbuat baik kepada semua orang. 1 Timotius 2 itu ayat 1, 2, dan 3. Doa yang dikehendaki Allah itu apa? Doa buat semua orang. Ya. Doa buat semua orang. Jadi sebenarnya dengan memilih atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tuntutan untuk jadi berkat itu luar biasa. Yesus bilang, aku terang dunia, kamu terang dunia. Kamu dapat cahaya dari Yesus. Kamu garam dunia. Lalu kita harus punya kesaksian yang bagus. Bagaimana kita bilang, aku percaya Yesus tapi dengan tetangga tidak pernah tolong. Orang beda agama juga kita jahat. Lo Yesus yang mana yang kau sembah? Sebab Yesus yang kita sembah bilang, berbuat baik kepada semua orang, doakan musuhmu, berbuat kasih bukan hanya kepada orang-orang yang kau kenal, kepada yang membenci kau pun kamu harus mengasihi. Jadi justru satu-satunya cara membawa damai paling benar hanya dengan percaya Yesus, tidak ada yang lain. Dialah Raja Damai itu. Dia Raja Damai itu, damai yang lain omong kosong. Damai sesungguhnya dari Yesus. Jadi menurut saya dengan percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu pasti akan jadi berkat. Ya, tapi juga jangan berpikir, oh kalau saya sudah bawa damai, pas semua orang nanti jadi Kristen. Tidak ada ayat bilang semua orang akan jadi Kristen. Tidak ada. Dia suruh pergi jadikan semua bangsa muridku. Itu perintah, ya. Itu kehendak Tuhan untuk dilakukan. Tapi kalau hasilnya tidak mungkin semua jadi Kristen. Kenapa? Karena jelas Alkitab juga bilang penghuni neraka itu ada. Bahkan yang sudah mengaku Kristen aja ada yang masuk neraka. Kan ada tuh. Di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Orang-orang yang menyangkal Yesus dengan perbuatan mereka. Ya. Jadi maksud saya gini, tetap itu urusan Tuhan ya. Soal siapa masuk surga, masuk neraka, itu urusan Tuhan Allah, itu prerogatif Tuhan, itu hal yang tersembunyi. Seturut Ulangan 29 ayat 29 bagian awal. Tapi hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Yaitu apa? Bertobat, sudah bertobat. Belajar, sudah belajar. Bangun hubungan emosional dengan orang. Lalu apa lagi? Miliki kesaksian yang baik. Lalu beritakan Injil. Tapi soal orang bertobat bukan urusan kita. Ya, hindari gaya hidup yang menjadi batu sandungan. Kayak begitu sih. Tuhan berkati ya. Terima kasih untuk jawabannya. Ya. Dan ke pertanyaan Selanjutnya. Shalom, selamat pagi Bapak Pendeta. Shalom, selamat pagi. Saya mau tanya ini tentang menikah. Jadi bagaimana kalau misalnya kita menikah dan tidak ketahuan kalau sebelumnya pasangan ini sudah pernah menikah? Apakah ini dianggap berzinah? Lalu bagaimana dengan status? Apakah harus bercerai untuk menghindari perzinahan? Mohon pencerahan Bapak. Menikah dengan pasangan yang sebelum kita tidak tahu, ya ini penipuan ya. Jadi menurut saya, kalau menurut saya pribadi, ya karena ini penipuan ya dibatalkanlah pernikahannya. Tidak sah, itu bukan pernikahan. Surga juga tidak akui. Tinggal lapor saja di mana, di spenduk atau di mana. Saya kena, maksudnya saya kena tipu gitu loh, ya. Sama kayak kalau Ibu Ningsi, ya aman gitu loh. Tapi kalau yang kena tipu dong harus lapor gitu loh. Bilang ini batal gitu ya. Banyak begitu ya. Kan dia lihat seragam kantor ya kan. Apalagi ya ini dulu ini hanya oknum dia lihat tentara, iya kan. Nah, dia suka malas dengan yang ini, yang di sini, dan dia mau ya emas toh. Kan di sini ini kan kebanyakan kuningan, ya, perak, aluminium. Jadi mau ya emas. Jadi akhirnya tahu-tahu mas, ini sudah ada bini di Jawa. Kasihan.
Jadi sudah pemas, ya, Mas. Kan pokoknya betul-betul dia bosan deh ini apa nih? Besi horror. Jadi akhirnya dia lebih ke Mas kan. Mas, talan antero. Ya, jadi ini intinya begini. Nikah yang dilarang tuh tidak boleh dengan pasangan orang dan juga tidak boleh beda agama ya. Anak-anak muda ya, kau jangan karena kepingin Mas jadi kau tidak cek baik-baik, hati-hati. Kadang-kadang Mas itu ada di Jawa bahkan 2, bukan 1. Lu nih yang ketiga baru bingung. Jadi menurut saya lapor aja dibatalkan. Itu dianggap bukan pernikahan. Jadi kalau dianggap bukan pernikahan ya dianggap tidak cerai juga. Memang dibatalkan saja. Cerai itu hanya berlaku bagi orang yang menikah dan nikahnya sesuai aturan. Kok ini bukan nikah kok, penipuan kok, begitu ya. Tapi yang paling penting yang beda agama itu yang tidak boleh ya. 2 Korintus 6 ayat 14 itu ya, jangan jadi pasangan yang tidak seimbang ya. 14-15, jangan pacaran dengan orang yang tidak percaya. Ya, harus satu iman. Tuhan berkati. Terima kasih.